Jangan lupa like, subscribe. Terima kasih. Kita bisa pelajari dari nilai-nilai keimanan kita kepada Allah. Amalul qalb, amal-amal hati. Kalau fikih itu biasanya terkait dengan urusan fisik. Kalau amal-amal hati, az-zuhdu, ya, bab-bab yang terkait dengan keimanan-keimanan, keyakinan-keyakinan, itu mengolah amal fisik, mengolah amal hati. Dan ini nanti akan kita bicarakan. Jadi bagaimana kita membuat hati kita itu bisa berjalan menuju Allah. Menawis perangan ulama, ya, menerangkan tentang khusyuk ini misalkan, ya, menerangkan tentang khusyuk. Derajat khusyuk yang paling rendah itu kalau ada orang yang sholat, kemudian dia menerjemahkan setiap bacaan yang dia baca, itu derajat khusyuknya sholat paling rendah. Setiap kali dia membaca sesuatu, dia terjemahkan itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia terjemahkan, segala puji bagi Allah, Rabb yang menguasai alam semesta. Itu derajat paling rendah dari khusyuk. Ya, orang yang sholat seperti itu diterima khusyuknya. Derajat yang paling tinggi, ada beberapa tahapan. Yang paling tinggi orang yang khusyuk adalah orang yang dirinya sholat di dunia, tetapi hatinya terbang ke langit bercakap-cakap dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka bapak-bapak mengolah hati. Kenapa banyak para ulama menulis kitab tentang bagaimana cara mengolah hati? Itu karena memang ini sesuatu yang membuat amal ibadah fisik kita sangat indah. Yang membedakan antara manusia dengan manusia yang lain. Para sahabat punika ketika sholat zuhur ya petang rakaat. Awake dhewe ya petang rakaat. Nggih. Tetapi kenapa para sahabat mempunyai nilai ibadah yang sangat besar, yang kelebihannya tidak ada bandingnya dengan kita? Ngantos Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam paring sabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dzaban fala balagha mudda ahadim wala nasim. Misalkan Kanjeng Nabi Muhammad bersabda ukama qala, jangan kalian caci maki sahabatku. Kalau salah seorang di antara kalian bersedekah emas sebesar gunung Uhud. Nah, panjenengan nate tindak datang Uhud, gunung batu yang besar, yang panjangnya mungkin sekitar 5 kilo itu. Maka itu tidak bisa menyamai keutamaannya seorang sahabat yang bersedekah gandum 1 mud saja, atau bahkan setengah mud, mungkin kira-kira 2 on. Apa yang membedakan? Salah satunya adalah amal hati. Salah satunya 1000 orang di dalam masjid sholat, misalkan bacaannya sama, tetapi pahalanya akan berbeda. Pasti itu. Pamuluk seperangan ulama ngendika kalau ada 1000 orang yang masuk surga, maka ada 1000 macam surga. Meskipun kelasnya mungkin ada beberapa, tetapi 1000-nya orang itu tidak akan mungkin sama. Kenapa? Karena keimanan amal solehnya berbeda-beda. Salah satunya apa? Khusyuk misalkan. Kisah yang sangat terkenal gitu. Salah sawijining dinten sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu diperintahkan berjaga oleh Rasul bersama dengan sahabat Barok bin Malik, ada yang mengatakan Barok bin Azib. Ya. Nah, ketika gandeng jaga wengi, lalu kemudian mereka bergiliran. Tibalah gilirannya waktu itu yang tidur adalah Ammar bin Yasir. Yang sholat adalah yang menunggu Barok. Lah Barok punika radhiyallahu anhu nunggu sambil sholat. Ya. Pada waktu beliau sholat, tiba-tiba dipanah oleh musuh, kena kakinya, jret. Ya mas. Kira-kira nek awake dhewe sholat, tiba-tiba diselatak tahun endas. Niku kira-kira sholatnya bubar mboten? Bubar. Nggih, bungok-bungok, Pak RT krungu kabeh malah. Ini dipanah kenapa lakinya jerep. Ya mas. Beliau tidak membatalkan sholat. Sampai ketika sholatnya selesai, baru beliau bangunkan sahabat Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Begitu Ammar bin Yasir panik, kaget. Kenapa? Karena sebutnya selambah-lambah mas.
Ketika ditanya kenapa engkau tidak bangunkan aku ketika engkau terkena panah, belum menjawab nikmatnya sholat. Eman-eman nek kalau saya putus, goro-goro kena panah. Amal hati mas, khusyuk itu amal hati, ora ketok. Khusyuk itu kalau dinilai dari fisik susah mas, kangelan, ya. Menawi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kan dikobakan hati-hatilah kalian dengan khusyuknya serigala, ya. Sahabat Umar bin Khattab, khusyuknya serigala itu apa? Merunduk kapan? Ketika akan menerkam seekor domba. Ketok iki munduk tapi dia serigala, ya. Jangan begitu. Jadi khusyuk itu amal hati. Sinten malih siyosipun. Salah satu jeneng dinten sahabat ini tabi'in ini. Ya. Tabi'in. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah. Seorang ulama besar tabi'in ahli tafsir. Nggih. Ada yang nama lainnya Rufai' bin Mihran rahimahullah. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah menika salah satu jeneng dinten. Ini amal hati loh sekali lagi. Kenapa pentingnya kita mengolah hati itu? Dia berjalan menuju Allah, perjalanan manusia menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada dua cara, satu dengan fisik kita belajar fikih. Monggo panjenengan mempelajari fikih bagaimana tata cara wudu, bagaimana tata cara sholat, ya, bagaimana tata cara puasa yang benar, tidak akan lama kita bertemu dengan bulan Ramadan, ya. Tapi juga ada perkara yang penting untuk kita bahas, yaitu membangun amal hati kita. Ya, amal hati kita. Jadi kita laksanakan ceriyosipun. Beliau salah sawijining dinten Imam Abu Aliyah rahimahullah beliau diuji dengan kakinya bengkak, bosok mas. Cerita ini mirip dengan ceritanya Imam Urwah bin Zubair rahimahullah, seorang ulama besar tabi'in, putranya sahabat Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Jadi, sahabat Imam Urwah bin Zubair pernah diuji persis seperti ujiannya Imam Abu Aliyah rahimahullah. Kakinya bengkak. Nggih. Bosok mas. Mungkin kalau kita apa mas? Tetanus mungkin. Karena kalau Imam Urwah bin Zubair itu kepengkal jaran gara-gara itu. Ya. Sehingga kakinya harus diamputasi. Oleh dokter waktu itu diminta agar ketika kakinya dipotong itu tidak terasa sakit. Piye carane? Diminta untuk meminum khamr, nggih. Anestesi zaman biyen. Ya, nek saiki kali disuntik rampung, nek zaman biyen ora ana suntikan-suntikan, adanya minum khamr untuk mengurangi rasa sakit. Al-Imam Abu Aliyah rahimahullah menolak, tidak mau. Lah dos pundi sedangkan panjenengan harus dipotong kakinya, kira-kira begitu. Belum menyampaikan aku tak sholat. Nanti ketika saya sholat, potong kaki saya. Saya itu mas. Maka kemudian Imam Abu Aliyah rahimahullah itu beliau sholat. Kalau Al-Imam Urwah bin Zubair itu belum menyampaikan aku tak zikir. Engko nek aku zikir sikile itu gelem. Ya. Kalau Imam Abu Aliyah itu saya tak sholat. Nanti kalau saya sholat kakinya gerajinan, maka beliau sholat mas. Dan ketika beliau sholat kakinya geraji mas. Ya. Susah kita bayangkan. Ya. Tetapi itulah amal hati para ikhwah. Jadi amal hati itu amal yang membuat jiwa manusia begitu tangguh. Niki pinten awet penting awet punapa kula panjenengan sami kita tinggal di dunia ini diuji oleh Allah. Entah itu ujian baik, entah itu ujian yang tidak baik. Nggih, ujian baik mek dodol payu, laris, bali mulih untunge akeh. Ujian baik. Ujian yang tidak baik itu ketika kita dodol jebule ora payu mas, bensin entek, awake kesel gitu mas, jaluki wong gitar meneh nggih to, ono parkir motor yang njaluk, mbus tukang sapune yang njaluk, ya mas. Begitu. Orang ketuk omah bojone njaluk blonjo, anake njaluk jajan dan lain-lain. Itu ujian yang tidak baik. Lah ketika ujian-ujian yang tidak baik itu datang, kita butuh jiwa-jiwa yang tangguh. Jiwa-jiwa yang kokoh, jiwa-jiwa yang sanggup untuk menahan ketaatan dia kepada Allah dalam keadaan yang tidak baik. Ini istimewa, mas. Ya. Nek Allah Ta'ala ngendika huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin
Liyazdadu imanan ma imanihim. Dialah Allah yang menurunkan as-sakinah, ketentraman di dalam hatinya seorang mukmin untuk menambah keimanan mereka. Para ewas sekalian asadani Allah wa iyyakum, sakinatun itu Allah tetapkan di dalam hati seorang mukmin untuk apa? Agar dia semakin nyaman, semakin merasakan manfaatnya beribadah kepada Allah. Sehingga keimanan semakin bertambah. Sakinah itu apa, Bang? Menawi para ulama ngendika, sepirakan ngendika, sakinah itu sukunul qalbi 'indal iltirab. Sakinah itu tenangnya hati ketika muncul goncangan-goncangan di dalam kehidupannya. Wahina hudurul makhawif, dan ketika perkara-perkara yang menakutkan itu datang kepada dia.